integritas tinggi itu tidak ada. Karena levelnya bukan level organda. Tapi paling tidak karena ada kedekatan emosional sama saya dan beliau bersedia datang di sini. Biodata pemateri, nama lengkap Muhammad Hamzah. Kemudian tanggal lahir Bone 27 September 1989. Alamat Bondoduri nomor 2, Bondoduri 2 nomor 11 Makassar. Asal Sabang HMI ya. Dia Sabang Goranya. Itu hampir satu perguruan sama saya, cuma saya masih kelas bawah. Alamat email Hamzah bro53yahoo.com. Handphone 085 299 22 096. Pengalaman sekolah pada waktu beliau SD itu SD 172 Atang Pangil, Sengkang Kabupaten Bajo 1997. Kemudian dilanjutkan pada studi MTS Asadia atau Pange Kabupaten Bajo 2003 dan dilanjutkan pada Madrasah Aliyah Asadia atau Pange Kabupaten Bajo 2006. Kalau kita lihat dari sisi organisasi, itu saya bilang bahwa luar biasa ini saudara saya. Dia kader HMI, eksternal HMI, himpunan mahasiswa Islam, dan pernah beberapa menjabat sebagai orang yang ditokohkan, terutama Ketua Umum Angkatan Jurusan PAIS 2009, Wasekung Bidang Pembinaan Kerohanian, Badan Eksekutif Mahasiswa, Faktor Tarbiyah dan Keguruan sama ya Bang ya, pada saat itu, dan asisten dosen Fikih UI Naluddin Makassar 2011-2012, Wakil Ketua B4 Badan Eksekutif Mahasiswa dan Faktor Tarbiyah tahun 2012, Ketua Lembaga Kajian Lingkar Insan Cita Licita 2011-2014, kemudian Ketua Umum JELI Jenderal Ilmu South Sulawesi. Itu salah satu yang sangat menghistoris. JELI itu tokoh yang menggagas saya sama beliau. Dia sebagai Ketua Umum, saya sebagai Sekjen Umum. JELI itu kayak model lembaga studi tapi banyak mengeluarkan kajian-kajian yang bagus. Kalau untuk internal ini dalam proses berjalannya karir ketokohan beliau ini, LK1 HMI Komisaris Tarbiyah UI Naluddin Makassar Sabang Sagora atau Goraya tahun 2009, lulusan intermediate training LK2 tingkat nasional Goraya tahun 2010. Itu termasuk pada saat Abu Bakar Basir, Eko Praset, tokoh-tokoh nasional jadi pemateri ya Bang ya. Saya sempat itu tapi tidak jadi dulu, ditunda saya. Dia saja yang lulus. Kemudian yang ketiga, dua kali LK2, lulusan intermediate training atau LK2 tingkat nasional Jakarta Timur 2011. Kemudian selanjutnya Wasekung bidang P3A. P3A HMI Tarbiyah dalam istilah penelitian, pembinaan dan pengembangan anggota 2010. Kemudian lulusan TOS HMI Goraya 2010. Selanjutnya lulusan sekolah NDP, Nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam Palembang Sumatera Selatan 2011. Kemudian pengurus Sabang HMI Goraya Wasekung PAO, pengembangan aparatur organisasi tahun 2012-2013. Kemudian pengurus Sabang HMI Goraya Wasekung PA periode 2012-2015, lulusan senior kurs Yogyakarta 2014. Kemudian Pak Materi NDP Nilai Dasar Perjuangan HMI Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Yogyakarta. Satu hal yang luar biasa, kita datangkan narasumber pada kesempatan ini orang yang lintas provinsi, bukan lintas organ. Kalau mungkin dari tadi lintas organ 45, yang saya mungkin hanya lintas fakultas atau lintas jurusan, itu pun saya muatan yang sahabat materi. Tapi kali ini saya berinisiatif untuk mengundang sahabat saya itu lintas provinsi. Tentu banyak pengetahuan knowledge yang kita ambil nanti. Dengan moto jadilah pencari sejati, karena pencari sejati tidak bangga pada apa yang didapat, tetapi bangga pada pencariannya. Satu hal yang luar biasa. Moto yang pasti itu pandangan saya. Oke, baik, kawan-kawan yang saya banggakan untuk mengefisienkan waktu kepada saudara saya, saudara Muhammad Hamzah, dipersilakan dengan hormat untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Ucapan bersyukur yang tak berkesudahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kemudian kita dipertemukan. Mungkin ada yang bertemu baru pertama kali, dan saya kembali bernostalgia dan bersyukur besar karena kawan seperjuangan saya yang 4 tahun lebih selama ini saya bertemu dengan beliau, Kakanda Umar. Saya merasa terhormat dengan panggilan beliau, dan itu adalah satu kesyukuran yang tak ternilai. Sehingga waktu saya dikabari, ya saya katakan saya siap apapun itu, meskipun saya harus transaksi dengan 15 juta, tapi itu saya korbankan demi kawan saya. Salawat serta salam kepada Junjungan Agung Muhammad SAW sebagai tokoh revolusioner sejati yang membawa arus peradaban besar, yang mampu melampaui zamannya. Nabi Muhammad lah SAW yang mampu melampaui berbagai macam tantangan, dan Nabi Muhammad lah sebagai tokoh yang dikatakan sebagai nomor wahid dalam bukunya Michael Hart, 100 pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Sampai hari ini Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor wahid yang belum pernah ada yang mampu menggeser beliau. Dan kepadanya lah Muhammad SAW juga dititipkan amanah sebagai simpul mata rantai dari seluruh kenabian yang agung, didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang pasir yang tandus dengan berbagai macam problematika masyarakat, di mana masyarakat pada saat itu di luar daripada batas normal kemanusiaan. Kemudian diutuslah sang nabi yang terakhir dan dimandat sebagai nabi yang terakhir, dengan berbagai macam manajemen dan konflik yang dihadapi beliau dan penataan beliau, sehingga mampu membawa umatnya melompat dari zaman biri-biri menuju zaman blackberry. Ya, dengan konsep ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, itulah salah satu inspirasi beliau untuk senantiasa belajar. Dan saya pikir bahwa banyak hal-hal yang memang menjadikan kita sebagai umat Islam memang wajib untuk belajar. Utlubul ilma walau bisin, yang menuntut ilmu meskipun sampai ke negeri China. Meskipun hadis ini masih diperdebatkan, tetapi bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah proses untuk senantiasa mencari pengetahuan. Kemudian Muslim itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin sejahtera, bahagia dunia, maka hendaklah dia berilmu. Kemudian dia katakan, man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia akhiratnya, hendaklah dia berilmu. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin bahagia kedudukannya dunia dan akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, sahabat beliau sekaligus menantu beliau, Ali bin Abi Thalib pernah berpesan pada saat situasi-situasi perang, kemudian konflik-konflik yang dihadapi sahabat-sahabat Rasulullah di masa Arab pada saat itu, Ali bin Abi Thalib memberikan pesan sampai hari ini itu sangat populer, baik itu di kalangan politisi, sosiologi maupun pada wilayah pendidikan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nizamin yaglibul batil bin nizamin. Kebaikan yang tidak tertata akan terkalahkan oleh kebatilan atau kejahatan yang tertata. Dan saya pikir ini adalah manajemen. Ya, manajemen di sini dipentingkan. Bagaimana konflik itu kemudian dikemas, tetapi membutuhkan manajemen, bukan hanya dikemas begitu saja. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa al-haqqu bila nizamin. Kebaikan apapun itu ketika tidak tertata, bila nizamin kemudian tidak ditertata, maka waya dulu batil binisamin akan digalakkan oleh kebatilan yang tertata. Di Indonesia seperti itu hari ini yang terjadi. Kenapa di Indonesia kemudian hari ini yang banyak kemudian menjadi pemimpin? Ya, itu karena berangkat dari gelembung-gelembung kejahatan. Kenapa seperti itu? Karena itu tertata rapi. Tetapi kenapa orang-orang suci kemudian orang-orang yang memperjuangkan kebaikan umat tetapi tersingkir? Karena tidak tertata secara manajemennya.
tidak mengetahui konflik, tidak memahami medan, nah, itu yang bahaya. Oke. Pada kesempatan ini terus terang saja bahwa saya sungguh bersyukur bertemu dengan kawan-kawan dari Bima, kecamatan apa? Sanggal ya? Ya, kecamatan Sanggal. Jadi sudah berbagai macam kabupaten yang saya bina dari Bima, Flores. Meskipun saya sangat jauh tempatnya berbeda di Kabupaten Wajo, tetapi saya lebih banyak dibagi di Bima dan Flores untuk itu. Kalau dalam skala organda, karena saya pikir bahwa saya melihat dua potensi inilah, Bima, Flores adalah organda yang saya lihat adalah organda terbaik di Sulawesi Selatan, apalagi Makassar. Karena memang cara penjemputan para seniornya, kemudian penggablengan bagaimana dia tumbuh sebagai masyarakat yang ilmiah, memang itu ada pengawalan. Buktinya saja bahwa pasca sarjana seperti Kakak Anwar saja masih turun seperti ini. Itu artinya ada satu pengorbanan dan satu perjuangan dan pengabdian yang sangat luar biasa. Ini adalah teman serumah saya, makan bersama, tidur bersama, ya, curhat bersama, menangis bersama, ya, tertawa bersama, sedikit bersama, berenang semua. Tetapi memang kami memilih jalan yang berbeda. Dia pilih akademisi, saya organisatoris. Makanya dia sudah S2, bahkan sudah pertengahan S2. Sampai sekarang saya belum selesai di juri. Nah, itu perbedaannya. Nah, karena saya lebih banyak keliling dulu di luar. Sekarang baru fokus lagi di skripsi. Sampai saja. Dari kampus apa saja sini? Coba yang dari Belitung ada. Belitung. UI? Ada UI. UI. Dari UI. Kampus apa yang ada UI? UI coba ada UI. Ada UI. Akhirnya? Ada lagi kampus yang lain? Sikpir. Ya? Selain yang keempat ada? Sikpir Gunungsari. Oh ya, Sikpir Gunungsari. Terus masih ada? Ya. Berarti berapa? 5 kampus? Ya, untunglah kalian dipertemukan pada momen-momen yang membahagiakan ini dengan berbagai desa mungkin, tapi satu kecamatan dari berbeda universitas, berbeda jurusan, itu kalian dipertemukan. Apa ya? Manajemen konflik. Hanya saja, kenapa kemudian saya harus dipanggil ke depan teman-teman kalian kemudian? Itu karena saya dengan beliau memang pernah menjadi pelaku. Ya, pernah menjadi pelaku konflik. Tapi konflik yang sehat. Kita tanamkan konflik yang sehat. Di sini rata-rata semester berapa? Coba kita tanya semester 2. Semester 2. Semester 4. Semester 6. 8, 10. Jadi saya harus panggil kalian apa? Saya juga baru semester 2. Oke, manajemen konflik. Jadi sebenarnya ini adalah penekanannya di konflik. Jadi penanganannya di konflik. Nah ternyata ya, ada yang mengatakan, ada beberapa politisi yang mengatakan bahwa memang hidup ini harus ada konflik. Sepakat atau tidak? Ya? Sepakat atau tidak bahwa memang hidup ini harus ada konflik? Jadi memang hidup ini memang harus ada masalah. Ya harus ada masalah. Nah karena kenapa harus ada masalah? Karena memang manusia membutuhkan masalah. Karena orang yang tidak punya masalah juga masalah. Ya? Masalahnya dia tidak punya masalah. Ya. Betul ya? Ya memang seperti itu. Artinya memang masalah. Jadi memang tidak bisa dihindari namanya konflik. Ini sudah berarti. Ya, ini sudah berat.
sudah alamiah. Ya, kalau dalam istilah agama ini adalah sunnatullah. Ya, tapi kan nanti konflik yang bagaimana? Ya, konflik dengan pacar itu anugerah. Ya, anugerah saya itu. Konflik dengan pacar. Dan ternyata di sini ada keterkaitan yang jelas. Makanya kalau dalam pelatihan-pelatihan yang sudah tingkat atas atau skala nasional, makanya ada muncul namanya ideologi serata. Ini ada sekali kita nih. Serata. Ideologi, ya, politik, strategi dan taktik. Jadi ada 4 materi penting di ideologi serata. Dan itu bisa dikemas dalam manajemen konflik. Nah, ternyata dalam ideologi serata, kemudian itu ada namanya istilah pertumbuhan. Pemidlai kemudian mengatakan bahwa ada keterkaitan yang jelas antara konflik kemanusiaan, konflik yang dipakai dalam setiap kelompok dengan kehidupannya dengan sehari-hari. Ada keterkaitan jelas. Kalau dalam pandangan filsafat cinta mengatakan bahwa ternyata dalam strategi percintaan antara laki-laki dan perempuan itu juga adalah salah satu manajemen dan strategi. Dan manakala di antara keduanya kemudian menemukan konflik, maka di situ akan berbagai macam hal yang dipakai, berbagai hal yang dipakai untuk mengatasi. Dipaksa kita untuk berpikir, untuk menangani bagaimana konflik dengan ini. Tetapi sedikit saja menangani konflik yang tidak pada tempatnya, itu akan berantakan, yang berujung pada kegalauan. Ada yang ingin berpendapat, kira-kira manajemen itu apa? Apakah misalnya sejenis minum makan atau sejenis ya minum berfoto dan sebagainya, kira-kira umum saja. Ada kira-kira gitu berkomentar saja tentang manajemen santai. Ya, terima kasih atas kesempatan yang mungkin diberikan kepada saya. Jadi manajemen menurut saya adalah strategi yang mengatur dan mengelola yang sistematis dan efektif untuk mencapai yang diinginkan. Itu manajemen ya. Ada lagi yang lain berkomentar? Bisa tidak? Enggak. Dari yang pertama. Ya, ini pertama. Apa kalau itu? Ini tadi Ya, mungkin saya tidak menamakan, tapi saya ingin bertanya kepada pemateri, kenapa kita harus mempelajari manajemen konflik? Oke. Kenapa kita harus mempelajari manajemen konflik? Nah, ternyata dalam hidup ini memang harus ada manajemen. Ada beberapa pakar ekonomi kemudian mengambil kebijakan yang katakan, Adam Smith pernah juga mengatakan begini. Alam semesta ini sanggup untuk menghidupi seluruh manusia. Tetapi alam semesta ini tidak sanggup menghidupi semua orang yang berakhir. Adam Smith. Ya, Adam Smith kalau ada orang dari jurusan ekonomi pasti dia jelas sekali. Adam Smith mengatakan bahwa alam semesta ini sebenarnya sanggup ya, sebenarnya kita bisa memenuhi segala kebutuhan manusia, tetapi sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan orang yang kasus. Yang kedua orang yang kasus. Nah, ternyata kenapa? Pakar ekonomi kemudian mengatakan begini. Alam semesta, kenapa bisa kira-kira alam semesta sampai hari ini? Alam semesta itu terbatas. Alam semesta itu terbatas. Alam atau sumber daya alam atau SDA di Bima Dana sumber daya alam saya pikir banyak sekali. Tapi pertanyaan kemudian kira-kira apakah sumber daya alam di sana kemudian mampu menghidupi semua masyarakatnya? Mungkin bisa sampai hari ini, tapi tidak tahu nanti ke depannya. Ketika itu sudah dieksploitasi oleh pihak-pihak kapitalis yang masuk ke pertambangan, itu tidak bisa lagi mungkin. Alam, ya, alam semesta mampu, ya, alam semesta
terbatas. Maksudnya tidak bisa diperbarui. Alam semesta itu terbatas. Nah, ternyata kebutuhan manusia tidak terbatas. Tidak terbatas. Ini sebabnya. Kira-kira kenapa bisa ya? Di mana manusia seluruh dunia itu kodratnya memang tidak terbatas. Keinginannya selalu ini terus. Ya, sudah ada biasanya kemudian ingin lagi menambah, begitu. Sudah ada pakai satu ingin lagi, tiga, empat. Itulah sisi ketidakpuasan manusia. Dan bagaimana dengan alam semesta yang terbatas? Nah, tentu kita membutuhkan manajemen. Ya, ini sangat penting. Meskipun manajemen diakui sebagai disiplin ilmu baru, ya, baru dikatakan ilmu manajemen. Kemudian ada namanya nanti planning, ya, merencanakan namanya planning apa semua itu ada manajemen. Nah, ternyata di sini ya, bahwa apapun itu dibutuhkan manajemen. Jadi manajemen kalau istilah Taylor yang katakan bahwa manajemen adalah seni mengatur. Jadi ini Taylor mengatakan bahwa seni adalah manajemen adalah seni mengatur atau seni memanage. Itu diungkapkan dalam bukunya Prof. S. Winardi, Profesor J. Winardi. Judulnya Organisasi dan Pengorganisasian. Organisasi dan pengorganisasian itu pada bab 3 halaman 83. Tebalnya 2,1 cm. Dan warnanya warna kuning. Itu sampulnya. Di situ jelas sekali beliau mengatakan bahwa sangat penting sekali namanya manajemen, karena itu adalah seni. Ya, seni mana? Di mana-mana manusia itu saya membutuhkan namanya seni. Dalam tadi. Kenapa kemudian alasannya kenapa harus dibutuhkan manajemen? Ya sangat penting sekali. Makanya tadi saya kutip dari awal bahwa apapun itu ya kebaikan itu ketika tidak tertata seperti ini tidak jelas akan dikalahkan dengan kejahatan yang memang sudah jelas settingannya jelas. Terus konflik, ada yang berbicara apa itu konflik? Ya, ada yang berbicara. Apa itu konflik? Oh iya, jurusan? Oh iya, terkait dengan konflik yang menurut pemahaman saya, konflik itu sebuah pertentangan. Terus? Pertentangan antara beberapa pihak yang menjadikan sebuah negatif, perubahan negatif. Pertentangan kemudian negatif. Ya, pertentangan. Ada lagi? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang kedua. Jadi konflik menurut saya adalah perselisihan atau persaingan yang nilai-nilainya negatif. Persaingan atau perselisihan. Iya. Kemudian negatif. Iya. Ada lagi yang perempuan? Ada ya? Pernah konflik? Pernah konflik? Pernah ya? Kapan itu? Kapan terakhir ada konflik? Tahu siapa konfliknya? Tahu siapa? Kalau kita tanya sama siapa, tentu tentang sahabat, tentang Yang paling berkesan? Kita konflik saja ya, Mas. kalau masalah kesannya karena setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita itu semuanya
ini sesama-sama sendiri. Jadi tidak bisa kita langsung melihat apa ini gitu kan nggak ada kayaknya. Semuanya sama. Semuanya sama. Karena Perkataan semua. Ya bagus itu. Makanya ada orang mengatakan bahwa hidup ini harus selalu menunjukkan kita dalam hidup. Harus seperti itu. Ya mungkin itulah yang dimaksud tadi ya. Ternyata apa yang dilewati itu dijadikan sebagai pelajaran dan itu sangat penting semua. Kalau pemahaman ada beberapa pakar memang yang mencoba menganalisis tentang konflik. Termasuk ada namanya Narjana. Dia berkomentar pada tahun 1994. Ya. 1994 dia katakan bahwa konflik merupakan dua perbedaan. Ada dua perbedaan. Tetapi bukan hanya di situ. Bukan hanya sampai di perbedaan. Ada pihak merasa dirugikan. Nah ini. Jadi tidak selamanya perbedaan antara misalnya perempuan kemudian bertemu dengan laki-laki. Ada perbedaan orientasi, ada perbedaan etnis, ada perbedaan bahasa, atau ada perbedaan beberapa hal, kecenderungan. Tetapi Narjana ya, 1994 tidak melihat di situ. Di situ belum ada konflik. Di situ perbedaan seperti itu belum ada konflik. Di situ masih stabil. Nanti kemudian dikatakan ada konflik ketika ada salah satu di antaranya itu merasa dirugikan. Ini merasa dirugikan. Misalnya, coba mana? Ya, kamu ini. Ini, ya, ada rumah atau ada rumah? Ada rumah dan kemudian. Ya, ternyata dia berbeda jurusan juga berbeda kecenderungan. Nah, selama masih bisa saling memahami, itu bagus saja. Nanti dikatakan konflik ketika di antara ya ada rumah kemudian ada perbedaan yang menghasilkan namanya apa ya? Oke. Ada yang dirugikan, ya ada yang merasa dirugikan. Ya, kemudian adalah tipe yang setia, ya. Bukan setiap tikungan ladang, bukan. Setia. Terus ada Irma, dia juga setia, hanya saja belum ada kejelasan orientasi. Belum jelas. Nah kemudian ini merasa pihak yang dirugikan. Nanti saya kemudian berlalu berharap tetapi tidak jelas. Kalau sampai hari ini sudah hampir setahun komunikasi belum ada orientasi dan belum ada kejelasan. Nah di situ muncul konflik. Karena dari perbedaan kedua itu kemudian ada yang merasa terancam dirugikan. Itu meskipun boleh dirugikan, tetapi dalam istilah ekonomi itu sudah terancam. Sudah terancam dalam istilah ekonomi. Itu sudah terancam. Sudah terancam rugi. Itu sudah ada konflik. Maka kira-kira apa dari pihak yang berbuat seperti ini? Sama dengan organisasi pun begitu. Masyarakat pun juga begitu. Yang satu desa ke desa yang lain mungkin akan berbeda. Yang mungkin di yang lainnya kemudian mata pencariannya berbeda, yang lain pun juga mata pencariannya pun tapi pekerjaannya banyak. Itu ternyata bisa sinergis. Tetapi ketika ada pihak yang merasa dirugikan, itu yang menimbulkan namanya konflik. Sini. Ada yang ingin bertanya, ada yang berkelahi silakan. Silakan. Maksudnya berkelahi pikiran. Ini dulu. Bentar. Ya. Saya ingin bertanya masalah apa ya? Ya. Saya mau bertanya masalah kita segitiga. Apakah kita mau kopi atau bagaimana? Yang mana?
Perempuan yang dua atau lakinya yang dua? Ya beda. Responnya dua. Perempuan yang dua. Ya, kita lagi itu berapa? Ini? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Dari Universitas apa tadi? Universitas? Apa tipe ini? Terus? Baik, berbicara masalah manajemen konflik, pasti akan ada banyak masalah yang akan terjadi. Nah, ketika masalah itu terjadi di antara kita, maka bagaimanakah cara kita agar kita bisa menangani masalah-masalah tersebut? Terima kasih. Ya, menangani masalah. Jadi pertanyaan pertama ada keterkaitan. Jadi pemuda semua. Yang paling parah ini itu kemudian pemuda menyalahgunakan namanya konsep kedekatan antara laki-laki dan perempuan atau mungkin dalam yang sudah dikemas, misalnya love, cinta, asyik deru, ya itu adalah proses. Ya sekarang itu adalah cinta cepat ya. Nah, ternyata dia hanya sebatas di sini kekeliruannya. Dia hanya sebatas hasrat. Kemudian nafsu. Wah itu yang bahaya. Tetapi tidak menjadikan hubungan itu sebagai mitra untuk berkembang. Ini seharusnya yang harus dirubah paradigmanya. Tidak apa-apa cinta segitiga, tapi manakala cinta itu kemudian membawa kepada mitra perkembangan. Kita sebagai mitra untuk berkembang. Inilah yang kemudian menghasilkan namanya konflik yang positif. Itulah ada di konflik itu dua hasilnya, ada positif, ada negatif. Positif dan negatif. Tetapi ketika konflik seperti ini cinta segitiga ini sebagai sudah lumrah di setiap anak manusia kemudian pernah melewati hal itu, saya pernah semua dilewati. Tetapi ketika itu kemudian memangkas kalian untuk berpikir, memangkas kalian untuk berproses, maka itulah yang disebut sebagai konflik yang negatif. Itu negatif. Tiap malam kemudian hanya menyendiri, merasa kesepian di tengah keramaian. Baik, itu tenang-tenang dengan itu sudah tanda-tanda negatif kalau yang gitu. Tetapi ketika sinergis ya, ternyata saling berkembang, justru saling berkompetisi. Caranya berkompetisi ya saling menunjukkan karya. Wah itu hebat. Ini yang namanya persaingan yang sehat, konflik, tetapi menuju pada positif. Ini yang kurang. Karena kenapa paradigma berpikir selama ini ya sekedar hasrat saja orang pacaran, sekedar ya sudah selesai gitu saja. Padahal ada semua manfaat tata nilai. Ada tata nilai yang harus didapat. Kalau dalam spiral pertumbuhan, ya, sebelum masuk ke depan latar, bahwa ternyata memang yang paling baik dijadikan sebagai contoh manajemen strategi taktik dan lain sebagainya itu dalam masa-masa berpacaran. Ternyata dalam berpacaran itu semuanya keluar, ya. Semuanya keluar semua. Laki-laki kemudian mengeluarkan juga bagaimana strateginya, taktiknya itu strateginya semua. Jadi hati-hati sama laki-laki, duduknya sama laki-laki. Iya. Makanya ada 10 tahun sekarang saya tidak pernah pacaran dengan laki-laki. Perempuan juga begitu, sama. Perempuan juga banyak.
Jadi laki-laki itu sudah ada persiapan, ada manajemennya bagus. Ya. Dia tahu semua di mana manajemennya ini, kemudian di mana strategi ini kemudian diterapkan pada perempuan yang mengaku sombong, ya, cantik, pintar, kemudian rajin menabung. Itu semuanya berbeda strateginya. Ya, berbeda. Ya, beda-beda mana ini dari sini, dari pembacaan seperti ini. Perempuan juga begitu, ya. Perempuan tahu daya apa ya? Istilahnya kalau daya kepekaan perempuan itu tinggi, ya. Rasanya tinggi. Kemudian mampu Pak. Nah, instingnya itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan itu jauh lebih tinggi instingnya. Dia sangat tahu betul bahwa laki-laki ini ujungnya hanya mau kesini saja. Dia sangat mengerti. Tetapi terkadang saya intuisinya itu kemudian dikalahkan oleh hasrat atau rasa. Itu yang berbahaya ini. Perempuan itu saya sangat apresiasi pada kelebihannya di situ. Intuisi. Yang perlu saya katakan, Gusti, saya jauh, Gusti, tinggi. Dia sangat mengerti siapa laki-laki yang kemudian mendekat, dia sangat mengerti. Ya, ini dia pembicaranya saja, dia di sini, dia di sini, gini. Tetapi terkadang dia terlena, ya, dia mengabaikan instingnya yang bagus ini oleh hasrat. Yang ini adalah kerusakan. Itu yang terjadi. Begitupun dengan konflik. Konflik kemudian sudah bisa ditahu, nanti ujungnya di sini, bagusnya seperti ini. Tetapi karena ada kepentingan pribadi atau kepentingan yang bersifat kelompok, wah itu yang biasanya merusak. Itu di konfliknya. Nah, konflik ini bagaimanapun kalian harus mengemas secara baik-baik. Ya, apa ciri-cirinya kemudian dikemas secara baik-baik? Maka orientasinya adalah ke positif. Mudah sekali. Jadi konflik itu terkadang memang harus dipelihara konflik, dan harus begitu. Terkadang harus dipelihara konflik, tidak semuanya konflik itu harus diberantas, tidak semuanya. Terkadang harus dipelihara konflik. Ya, untuk pembusukan Yusuf Kalla, untuk menuju pada 01 kepresidenan. Bagaimana kemudian kita membusukkan karakter Yusuf Kalla sebagai satu-satunya tokoh pemersatu, ya, pemersatu Indonesia. Jadi Yusuf Kalla dikenal sebagai tokoh pemersatu umat Indonesia atau rakyat Indonesia. Tetapi bagaimana orang yang memainkan strategi ini untuk melengsarkan sikap tidak sampai kepada pemersatu, bahkan mungkin banyak yang pertengahannya. Ya, caranya adalah bagaimana kemampuannya selama ini dikatakan sebagai pemersatu, ya pemersatu konflik, mampu memediasi semuanya, kemudian orang menyatu. Konflik bagaimanapun jika pernah membuktikan itu bahwa dia adalah tokoh yang mampu menyatukan konflik yang sudah berkepanjangan. Itu waktu dia jadi capres, waktu dia wakil presiden. Tetapi kenapa hari ini kelompok-kelompok yang memang konflik itu kemudian dipelihara untuk pembusukan antara kita? Contoh sederhana, geng motor. Ini sudah sederhana. Kenapa geng motor kemudian terlalu banyak aliran ini bermunculan di wilayah Makassar atau Sulawesi Selatan? Itu semua ditopang oleh pihak-pihak kelompok yang memainkan ini, ya, yang memainkan konflik ini. Untuk apa? Kan saya tujuannya bagaimana jika dibusukkan karakternya bahwa di kotanya saja, ya, tempat kelahirannya saja, di provinsinya saja itu tidak aman. Ya, tidak aman, apalagi tempat lain kemudian dikatakan sebagai toko pemersatu, ada toko yang namanya. Dari sini adalah manajemen, ya. Di sini adalah manajemen yang dimainkan dan konflik yang dipelihara. Jadi pelihara yang baik, nggak gitu. Ya, buktinya apa? Kenapa? Ya? Kenapa geng motor sudah ditahu ini batuannya? Kenapa sudah ditahu bahwa ini pelakunya? Dibiarkan dulu. Ada apa? Polisi kemudian berkeliaran setiap hari, kemudian dibayar setiap. Tetapi semakin masuk dari jalan, geng motor tetap juga enjoy, ya polisi juga enjoy. Sama jalan. Itu kenapa seperti itu? Itu karena sudah dimainkan, sudah di-manage konflik itu. Sengaja dipelihara.
Jadi terkadang memang orang ya, dalam mencapai satu target dia memelihara konflik itu. Tetapi pemeliharaan konflik ini itu sifatnya negatif. Kalau seperti ini tadi, ini negatif. Karena kenapa? Ya justru yang menjadi korban orang yang tidak jelas, tidak jelas. Terkadang rakyat biasa, terkadang dia penjual sayur yang keluar jam 2 dini hari kemudian keluar untuk mengaji sepedanya, ternyata tiba-tiba saja musuh melekat gitu. Wah, itu yang sangat merugikan sekali. Ini namanya konflik yang menuju kepada negatif. Masih banyak sekali ya. Dan bagaimanapun kalian akan menghadapi itu dari berbagai jurusan kalian akan menghadapi konflik itu. Di mana persaingan hari ini itu sangat luar biasa. Konflik hari ini itu sangat luar biasa. Jadi ini kekeliruan persepsi selama ini memahami tentang konflik. Konflik seringkali dipahami sebagai fisik. Jadi orang ternyata keliru. Nanti dia katakan sebagai konflik ketika ada gesekan fisik. Padahal tidak seperti itu. Ada gesekan. Yang pertama, konflik itu bukan hanya gesekan fisik itu. Pertentangan idealisme. Pertentangan idealisme. Pertentangan cara berpikir. Cara berpikir yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, antara masyarakat dan ini, antara pemimpinnya, kepadanya, kemudian rakyatnya. Itu tidak ada satuan fisik, tapi itu juga konflik. Dan terkadang itu yang lebih bahaya. Konflik seperti itu. Nah, bagaimanapun Anda akan nanti menjadi pelaku, entah itu sebagai subjek atau objek, itu Anda akan rasakan ini. Dari jurusan apapun, apalagi persaingan hari ini, itu sangat ketat sekali persaingan hari ini. Makanya kemudian sudah siapkah Anda berdiri tegak dan berdiri tegak pada disiplin ilmu yang sudah kalian pilih hari ini. Ketika sudah siap pertanyaan kemudian, apakah Anda sudah betul-betul yakin bahwa kapasitas ilmu kalian ya itu sudah memadai dalam jurusan kalian? Itu pertanyaannya. Kalau Anda masih ragukan hari ini kapasitas ilmu kalian terhadap jurusan ini, jangan harap kedepannya akan sejahtera. Tetapi kalau hari ini memang kau sudah yakin bahwa saya ini adalah orang yang harus selalu berproses dan harus lebih baik dan harus mengalahkan sekian persaingan ke depannya, maka itu adalah potensi menangani konflik. Itulah manajemen Anda hari ini. Tetapi kalau ada orang yang hanya kuliah begitu saja, setiap hari hanya kuliah kampus, ya kos, kasus apa, bukannya kampus. Kalau hanya seperti itu saja, orang seperti itu tidak ada manajemennya dalam konflik. Karena dia sudah masuk pada era konflik ini. Semua jurusan kalian, semua universitas kalian sudah masuk hari ini pada wilayah konflik. Tetapi apakah hari ini mahasiswa sudah memanage konflik itu atau tidak? Cara memanage konflik itu, yang pertama, bagaimana cara memanage konflik? Jangankan konflik yang hari ini. Pertama kali saja munculnya mesin kalkulator. Tercatat di seluruh dunia 617 profesor langsung berhenti. Profesor matematika langsung kemudian gagal tahu karena munculnya mesin kalkulator yang bisa menghitung jauh lebih cepat daripada pemikiran profesor. Dan caranya pun cara mengelola data itu sangat efektif dan sangat dipercaya daripada pikiran-pikiran manusia. Profesor saja bisa kehilangan pekerjaan. Apalagi kalau hanya maksudnya seperti kalian yang hanya datang ke Makassar, tapi untunglah kalian masih sempat diselamatkan oleh hidup kalian, rekan beruang dan teman-teman yang lain kemudian masuk bergabung dalam organisasi ini. Karena itu karena kemudian terhadap diri kalian, dia tidak dibayar apapun, bahkan dia yang memberikan sumbangsi untuk kalian. Kira-kira logikanya di mana? Logikanya di mana? Kok kalian yang mau dicerdaskan dia yang harus mengeluarkan dana? Kira-kira kenapa begitu? Ya, tidak masuk akal ya. Itu bukan pemikiran orang sehat. Itu saya pikir itu ini orang yang tidak normal. Ya, ada yang ini kamu cerdaskan, tapi kau yang menyimpulkan uang. Itulah ya, yang paling parah.
sudah dikorbankan uang nasionalnya untuk dicerdaskan, tidak datang lagi. Kalian menjadi apa? Kalian menjadi apa? Itu banyak sekali. Ya. Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan topik saya dengan tadi dan saya bahwa itu secara umum. Ya. Yang kedua, dalam pertanyaan saya yang kedua, bagaimana caranya kita untuk mengikuti konflik untuk memenangkan kandidat kita pada saat pemilihan. Bukan kita pemilihan, kita kan Jurusan apa? pemilihan. Hutanan. Ya, bagaimana cara memilih kurang hutang kemudian ada semua itu. Ya, ya, kita kembali lagi pada pertanyaan saya ya. Jadi begini enggak? Ada satu teman saya yang ingin menjadi pemimpin, tapi saya tidak bisa memiliki suatu manajemen konflik untuk memenangkan kandidat saya ini. Iya. Karena di sebagian pihaknya paling bersaing. Begitu enggak? Dan bagaimana itu caranya? Ya, saya kembali pada pertanyaan. Ya, jurusan apa? Ya, dan sekarang gimana? Pendidikan atau sastra? Pendidikan. Ma, itu kan? Ya, ada tragedi. Silakan. Saya kembali kepada awalnya itu manajemen konflik yang menjadi permasalahan sekarang ini bagaimanakah manajemen konflik itu sendiri pada sektor organisasi. Karena sekarang ini kita sudah bicara pada masalah organisasi. Mungkin itu benar. Oke. Manajemen konflik pada organisasi. Oke. Ini akan bisa dijawab pada poin pertama ini. Organisasi kemudian organisasi itu begitu. Jadi organisasi dalam skala apa misalnya? Kita ngobrol saja. Organisasi. Ya, seperti orang yang banyak sekali masalahnya gitu. Ya. Itu biasa saja. Itu biasa saja. Masalah-masalah begitu. Ya, intinya ketika organisasi itu berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu saja, selesai. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ketika anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini kemudian dilampaui, itulah yang menjadi masalah. Tetapi selalu orang yang berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati bersama, itu berjalannya baik-baik saja. Tetapi nanti di pengurusnya ada yang perbedaan. Nah, kenapa kemudian ada konflik? Ya, organisasi saja organisasi apa ya bergandang namanya bergandang Ika PTMS, Ikatan Keluarga Pemuda Pelajar Mahasiswa Sanggar. Sanggar ya? Sanggar saja. Kira-kira sanggar ini punya konflik apa? Apakah misalnya konflik terhadap organisasi lain dari Kecamatan Surga? Ataukah konflik dari pengurusnya atau dari sebagainya? Kira-kira apa yang kita mau jalankan? Ya, tidak ada kesadaran. Ada kesadaran sedikit kesadaran. Ya, sedikit kesadaran. Ya, ini sedikit kesadaran. Karena saya merasakan betul ya ada perbedaan kualitas terus terang saja ya. Saya ungkap bahwa dari Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Wira kemudian ada beberapa kecamatan lain, kabupaten yang lain pun di dan Bima. Ada perbedaan kualitas yang saya dapatkan di 2009, 2010 dengan 2013-14. 2009 sampai 2010 ini saya lihat masih normal setiap organisasi dari Sanggar, Wira dan sebagainya. Kenapa?
para sinus-sinus memang masih ada TMB di Makassar dan memiliki kesadaran yang bagus. Sehingga yang pertama adalah ketika kita tahu ada adik-adiknya kalau mau ke Makassar itu sudah dijemput. Sudah dijemput di pelabuhan. Dari situ kita ditancapkan memang bendera dan ditancapkan situ nama daerahnya. Nah, semuanya berkumpul di situ. Kemudian dikasih stereo. Kemudian pembekalan, kemudian masuk di basic atau organisasi apapun ekstra yang lainnya. Itu kemudian dipaksa bagaimana dia belajar. Itu saya dapatkan 2009 2010. Ya dipaksa bagaimana dia belajar. Dan didoktrin bahwa persaingan seperti ini di Makassar. Didoktrin lagi bahwa sinonimum saja seperti menanyakan Abu Hari, ya, orang yang lewat dari Bima, banyak sekali. Dan saya kenal beliau sekarang juga yang sering mengalami kiri. Pada bulan dan sebagainya. Dia sering menangis di hadapan adik-adiknya di 2009. Saya ingin saja dia sudah baca buku, sudah lebih 500 buku. Tetapi belum saya tahu saya harus beli apa ke depannya. Saya belum tahu. Dia adalah orang yang laki-laki yang memang berdosa tapi kadang dia cepat menangis kalau berhadapan dengan adik-adiknya dari kampung. Temannya dari Bima. Kalian menjadi apa ke depannya? Saya saja ini sudah membaca sekian ratus buku, tetapi saya belum tahu pasti bahwa saya menjadi apa ke depannya. Belum saya masih lakukan itu. Nah, apalagi kalian yang satu buku aja sampai hari ini belum tuntas. Itu yang lebih parah. Kalian menjadi apa? Pasti yang ke depannya. Artinya apa? Film ini memang sudah pemetaan manajemen dari konflik itu sudah dia tahu. Karena sekarang ini sudah masuk pada arena konflik. Arena konflik hari ini persaingan di mana-mana. Tetapi bagaimana Anda memanage itu? Apakah Anda menjemput konflik itu dengan satu pengembangan prestasi ataukah justru masa bodoh berjalan begitu saja? Nah, itu yang harus dipahami. Nanti 2011 sampai 14 sudah ada pergeseran, sudah mulai kultur itu sudah mulai pudar. Kapasitas skemanya pun ya itu sudah biasa-biasa saja. Hanya beberapa segelintir orang saja yang kemudian sampai kepada cara kesadaran yang bagus. Nah, artinya apa? Bahwa di sini adalah kesadaran itu, ya, kesadaran, kepekaan. Kepekaan yang kedua pengabdian. Cerdas bagaimanapun orang ketika tidak ada jiwa-jiwa kepengabdian maka bukan sebuah usaha politik seperti itu. Di mana logikanya, ya? Pasca sarjana UI, kalau umat kemudian misalnya dia tua, kemudian turun seperti ini. Itu bukan lagi levelnya. Dia harus ke pejabat-pejabat lain. Kalau untuk eksis di nasional, ya, untuk eksis di nasional. Tetapi kenapa turun ke Uganda? Itu karena apa? Jiwa pengabdian. Jiwa pengabdian ada. Tetapi banyak di antara mereka, ya, di antara teman-temannya masa bodoh ya. Terserah ada yang mau datang tidak, ya saya tidak tahu, tidak berusaha juga. Oh itu banyak, bahkan jauh lebih banyak. Karena kenapa? Itu adalah jiwa pengabdian tidak ada, kesukaan pengabdian. Nah ini pengabdian itu di organisasi. Di organisasi yang dibutuhkan adalah loyalitas. Maksudnya dari pengabdian tadi loyalitas, loyal terhadap organisasi yang dipimpin itu harus ada. Nah, bagaimana caranya Cyril kemudian mau mengembangkan organisasi dari Sanggar ini? Nah, ini caranya. Pertama, membaca dulu apa itu peluang kita yang dibuat organisasi. Kedua, tantangan. Yang ketiga, ancaman. Ini sangat penting sekali. Apa itu peluang kira-kira? Ya, peluang. Ya, apa itu kira-kira peluang? Ya, kesempatan. Tantangan? Pernah melewati tantangan? Ya. Cobaan. Apa perbedaannya? Tantangan dengan cobaan. Ada perbedaan atau tidak? Ketiga, ancaman. Kira-kira selama ini kalian sudah semester 2, 4, kemudian 6. Apakah selama ini sudah 1 tahun kuliah, 2 tahun, ada yang 3 tahun sudah kuliah? Apakah sudah diterapkan ketiga ini, cara memanage ini? Ya. Kira-kira peluang Anda di jurusannya apa? Ya, peluang Anda di kecamatannya apa? Ya, apa saja peluangnya? Kemudian tantangannya, apakah Anda sudah mengalami super baik?
untuk mengemas konflik ini menuju kepada konflik yang positif. Positif. Bukan tanda tanya, tanda positif. Terus tantangannya apa? Kedepannya ini keselamatan itu tantangannya apa? Kemudian posisi saya di jurusan itu tantangannya apa? Nah, kemudian yang ketiga ancaman. Terus kalau kita sudah tahu ancamannya apa? Nah kalau ketiga-tiganya ini kalian tidak pernah ya menerapkan, ini istilah manajemen. Kalau manajemen ini belum ada sampai hari ini kegagalan sekali. Makanya beruntunglah hari ini bertemu dengan jalan Anda ya, kemudian membawakan manajemen konflik. Kemudian memasukkan ini siapa itu, memasukkan manajemen konflik. Karena itu, biar bagaimanapun dia kasih orang, ya itu akan mudah tersingkir. Karena kenapa? Dia tidak tahu peluangnya apa. Ada orang cerdas itu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia betul-betul cerdas. Ada begitu. Nanti dikasih tahu sama orang, sebenarnya aku cerdas dulu. Baru dia sadar, oh iya. Peluang. Ya, peluang kalau misalnya kita berbicara skala individu ataukah ya individu. Peluang. Contohnya begini, peluang individu. Kalau saya contoh sebagai individu. Ini yang betul-betul sama ya. Beda. Kita kasih saya contoh yang lebih konkret. Begini, beda. Begitu. Z. Oh J. Terus ada H terakhir. Ya, sama lagi. Ini nih. Semuanya, sama namanya. Ya. Roy. Ini. Ya. Ali. Jadi Roy, Adi, kedua orang ini, Roy dan Adi, kemudian bersaing untuk mendapatkan beda. Ya. Ini ada persaingan, ini ada konflik bos, ini ada konflik. Ini persaingan. Persaingan untuk memenangkan satu orang, karena hanya satu orang saja yang bisa sampai ke sana. Artinya apa bahwa Roy dengan Adi itu harus bersaing. Karena persaingannya bagaimana? Roy ini melihat wah Adi orang yang peduli. Sekarang saya, sekarang dia naik pasar. Siapa lagi itu saya sebut? Roy atau Adi? Yang naik pasar. Oke, Adi jadi naik pasar. Ya kita saja. Naik pasar, kemudian, wah, dia selalu mentraktir teman-temannya. Dia adalah teman-temannya. Kemudian orangnya terlalu sok pede. Sudah sok pede lagi. Ada yang ya, sudah sok pede lagi. Wah, kalau kira-kira orang bagaimana? Kira-kira orang ini bagaimana kira-kira peluangnya apa? Ada peluang atau tidak ada peluang? Kira-kira ada peluang atau tidak ada peluang? Ya? Ada. Bagaimana peluang kira-kira? Tidak pada apa-apa begitu. Nah, kecuali kesempatan kita pada pikir sebagai semangat untuk maju itu bisa.
Tapi kalau kesabaran selama ini diceramakan orang untuk positif dan saya itu sudah kesabaran kesalahan itu. Kira-kira pertanyaan kemudian, Roy ini masih ada harapan tidak ada harapan? Kira-kira caranya mau masuk bagaimana? Roy yang tadi ini sangat menggunakan perempuan yang ternyata memang dia katakan lebih juga. Nah, persoalan seperti ini ternyata yang mendominasi itu habis, yang mendominasi. Artinya dia serba ada. Dia serba ada. Kira-kira bagaimana Siro ini kemudian punya peluang? Ada peluang bisa ada peluang? Ya, ada. Ada tapi. Ini kan itu tergantung dari seharinya. Saya materi seperti kaya. Oh gitu ya. Kira-kira materi itu tidak? Sekarang kira-kira perempuan itu materi atau tidak? Ada juga makna dari tidak. Tergantung strateginya Kak, pendekatannya apakah dia mau orang kaya atau miskin. Biasanya cewek kan pasti miskin, peka pada istrinya. Jadi kepada bagaimana pendekatannya. Oh enggak, tentunya dapat Kak katanya. Tapi kenapa ini ya? Keberatan karena itu sebenarnya ada beberapa pertimbangan keduanya karena tapi bukan ini yang utama ya? iya. Bagaimana yang mulai dulu gitu? Lukis sekali selama ini. Ya, ini saya jelaskan dok. Ini kenapa kemudian saya kembali kepada saya? Itu karena ada juga saya yang dalam saya. Di mana saya di dalam saya itu dia mampu menerima seorang ini dengan pikirannya. Di mana? Apakah dia pada dalam itu? Apakah dia akan membaik? Akan membaik? Di mana? Nah, kalau kita yang masuk dia sebenarnya itu dia akan hanya menerima dengan kekayaan seorang. Bagaimana caranya kau tahu itu? Bagaimana caranya kau tahu bahwa perempuan ini seperti ini? Secara kelentingan orang pasti ada di pulang ini. Mungkin ada titik-titik kekurangan yang itu. Mungkin itu ada titik kekurangan dalam pertemuan kita supaya nggak takut sama Roy. Iya bisa jadi begitu. Ya ada juga begitu. Ya bagaimana supaya dia ini cepat memberikan Pasti ada. Terus Adi ini memanfaatkan di kekurangan Roy. Roy ini memanfaatkan kekurangan Adi ini begitu. Mungkin ada kekurangan sedikit. Dan Adi itu sangat kekurangan. ya bagaimana caranya menangani ya dalam menit kemungkinan begitu. Harus kita semua itu. Jadi kalau orang hanya bertamu begitu saja membagi susah, mengandalkan keluarga, mengandalkan kekuatan, itu kan Ini permasalahan yang kita ada obat atau apa. Kalau di mana-mana kita tahu saya tuh cewek itu nggak suka sama cowok yang sok yang kayak gimana. Tapi bagaimana kalau kita tahu? Dari mana kalau kita tidak tahu? Kan tidak tahu. Ya kan namanya kan ada namanya kita punya teman. Mungkin bisa dengarkan itu itu ada tuh berantem tuh si Adi sama si Roy gara-gara satu cewek. Pasti kan yang kita kan tidak tahu juga cewek yang mendekatnya itu pasti dia berbaik kan gara-gara itu. Lebih banyak juga cewek. Banyak sekali banyak juga cewek yang merasa dirinya terangkat dan juga bertengkar tidak memperebutkan. Kalau saya Pak, cewek dipertanyakan kita gimana kamu? Benar itu. Jadi kau dia punya harapan itu punya harapan. Boleh tanya gitu ya? Jadi begini, bagaimana caranya tahu? Bagaimana caranya kalian tahu bahwa seperti ini perempuan ini ini begini?
cinta. Seragaman begini. Saya sudah katakan tadi bahwa bagaimana kita memakai konsep itu ahlaknya dan itu kata yang baik. Itu yang kita bukan kekayaannya. Kalau kekayaan dia orang tuanya kaya. Nah begini, bagaimana caranya kita tahu ya? Begini, kami kan mau bersaing sama orang. Misalnya, ya oke lah, kita orang apa? Ada lagi apa orang ketiga? Laki-laki yang ketiga. Yang juga yang pertama. Kita yang kasih tantangan. Ini kan sudah jelas. Gimana caranya? Supaya kamu tahu karakternya yang juga ini perempuan. Iya. Otomatis melakukan pendekatan kan? Bagaimana saya tahu? Nah, bagaimana saya ingin meneliti kelakuan sifat dari seseorang? Tentu melakukan pendekatan. Nah, tentu pendekatan inilah saya ingin tahu bagaimana karakternya seseorang wanita. Begitu kan? Itu menurut pandangan saya. Oke. Ya, sama. Nah, inilah tantangan. Kamu yang tantangan. Wah, kalau seperti itu, wah, saya punya tantangan ini. Ya. Tantangan ya, kalau sudah tahu seperti itu, jadi dia itu baik. Jadi ternyata saya punya celah-celah ini. Ternyata celah-celahnya di sini. Ya. Ternyata ini perempuan tidak materi. Ya, beda dengan Ali, kemudian melakukan berbagai macam, kemudian ternyata saya bisa menarik kembali karena adanya peluang ini. Peluang ini muncul karena hasil dari analisa tantangan. Terus ancamannya apa? Ternyata Roy juga begitu. Wah itu ancaman. Wah kalau misalnya ini, karena masalahnya ternyata Roy juga mengalihkannya begitu. Dan sekarang sama-sama sudah tahu, maunya seperti itu sama. Jadi kalau misalnya ini yang baru adalah Roy ya. Ini yang baru adalah Roy. Apa lagi? Karena kamu sudah singkirkan nanti karena sudah tahu bahwa perempuan ini tidak terlalu materi, jadi mudah-mudah saja. Mudah-mudah saja. Tetapi yang paling ini Roy. Yang tidak punya apa-apa, ya, seperti kalau tidak punya apa-apa, tetapi tinggi seleranya, ya. Tinggi seleranya. Kira-kira gimana ya? Karena itu ancaman, itu ancaman bos. Itu ancaman. Jadi sudah tahu sekali tuh, ini ancaman. Nah, ketika sudah tahu tantangan tadi, ya, tantangan dengan nanti kemudian ternyata lagi ada ancaman, muncul peluang. Nah, kira-kira peluang ini adalah kemampuan kamu sendiri. Nah ini, kemampuan kamu apa? Apa sih kelebihan kamu? Mungkin tadi kelebihan itu. Di situ kita punya, begitu pun organisasi. Ketika berhadapan dengan organisasi raksasa, organisasi yang lebih bagus, kemudian kulturnya bagus, budayanya dan citranya bagus. Terus bagaimana misalnya organisasi ini kita yang masih mau berkembang? Ya harus tahu tantangan, ancaman, kemudian peluang kita apa? Berdayakan semua peserta kita, ya, berdayakan semua kader kita. Kader kita kemudian banyak yang kita bisa berbeda. Berdayakan semua itu. Berdayakan dari pemberdayaan itu, maka di situ kita membacaan peluang. Peluang itu adalah bagaimana memahami kemampuan, itu kemampuan kita sendiri, bagaimana memahami kelebihan. Kemampuan dan kelebihan. Oh ternyata saya mendekati si perempuan ini, terus ternyata saya tidak punya apa-apa. Kapasitas keuangan saya kurang, kemudian kapasitas materi saya kurang. Terus bagaimana kira-kira mendapatkan ini yang diperlukan? Ternyata saya orangnya yang romantis dan jarang berlomba. Ya manfaatkan itu. Ketika memang punya hanya seperti itu saja modalnya, manfaatkan semua. Manfaatkan. Misalnya begini, ya, apa kira-kira di sini? Oke, agak baik ya. Jadi sudah tahu tantangan ancaman kemudian peluang. Ternyata peluang itu cuma satu. Ya, karena kamu tidak punya kurang ekonomi, kemudian kurang juga prestasi ilmu, tetapi ya mau sekali ikut bertarung. Tetapi merasa percaya diri karena punya peluang, dari romantisme itu dia tidak ingin yang dua orang ini. Itu sebenarnya cara memanfaatkan itu. Karena
ada peluang dalam diri kita. Misalnya ini, saya kemudian tanya, apa bedanya 17 Agustus dengan hari ini? Apa bedanya? Ya? Apa bedanya 17 Agustus dengan hari ini? Ya? 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Sekarang hari ini saya sangat mencintai negeri. Ya, sedikit lagi. Bagaimana kalau dia ini kalah dalam pertarungan di mana Saya lagi. Artinya cukup kalau sudah seperti masuk lagi, semuanya sudah makanya cukup lagi ya dari konflik itu kemudian muncul lagi masalah bagaimana Anda berkembang. Di situ sebenarnya intinya. Bagaimana Anda mengolah ini konflik? Ya? Karena sudah tahu ancamannya, sudah tahu tantangannya, dan sudah tahu peluangnya, kemudian peluangnya lagi tertutup, yang bikin lagi bagaimana caranya menemukan prioritas. Intinya Anda berbeda, unik dengan orang lain, itu harus. Kalau Anda kemudian beda dengan saja sama ada dengan yang lain, bahkan jauh lebih di bawahnya orang yang Anda bersaing, itu Anda berhiburnya. Tapi Anda harus bersaing pada taraf yang mengelola konflik dengan sebaik-baiknya ini. Anda harus tumbuh dan berkembang. Kreativitas itu ada. Di situ poin-poin intinya dari konflik ini. Itu berangkat dari konflik. Ya seperti itu peluang-peluang yang harus kita berdayakan. Organisasi pun begitu. Organisasi. Ketika kita persaingan kita seperti ini. Partai-partai politik pun juga begitu. Demokrat kemudian menjadikan juga ada misalnya Anies Baswedan, bagaimana juga sebagai presiden. Tapi dia sudah membaca kekuatan. Saya sudah baca kekuatan ini. Ternyata di pemilu 99 kemarin ternyata Demokrat itu posisi yang tergeser, bukan lagi posisi nomor 1, tapi dia misalnya mengutamakan kelima dan sebagainya. Itu peluang. Kalau saya mau seperti maju, pasti saya kalah. Jangan maju. Nah, orang yang terlalu hasil atau maju dan sudah jelas dia dikalah, itu yang celaka. Berarti dia tidak jelas manajemennya. Memang pembacaan konfliknya ada, tetapi tidak jelas manajemennya. Jadi itu kosong saja. Terus bagaimana dengan PPP misalnya? Konflik internal. Ya kalau dia mau maju pasti dikalah. Karena kenapa sudah ada pembacaan dan manajemen ini. Itu harus ada ya, harus dari organisasi begitu, organisasi daerah, organisasi eksternal dan lain sebagainya, organisasi kampus, mana HMCB dan sebagainya itu harus jelas. Kalau misalnya kekuatan kita itu ada, kemudian peluang memang yang figur ini mau dijual memang ada kapasitasnya itu bagus. Tapi kalau memang tidak ada, maka itu harus Anda tahu diri. Begitu. Tapi di sini ada ingin ditanyakan sebelum kita selesaikan. Ini. Ini dari konflik manakah yang lebih dulu muncul, peluangkah, tantangankah, atau ancaman? Karena yang saya dengar dari penjelasannya tadi kayak siklus, ada peluang, tantangan, ancaman, kemudian kembali lagi ke peluang begitu. Jadi yang mana yang lebih dulu muncul? Oke. Masing-masing ya seiringan ini. Ya. Kemudian terkadang misalnya begini. Barangkali dari peluang yang kita tergantung kita berada dari mana, semuanya bisa. Misalnya peluang, Anda tahu peluangnya seperti ini, tetapi ternyata peluang seperti ini kemudian tidak berhasil juga, tidak berhasil juga peluang yang Anda miliki atau bakat kemampuan yang Anda miliki, kemudian tidak berhasil dalam menuju pada hal itu atau membuat itu. Makanya analisa diri, analisa. Ternyata di mana kesalahannya, kegagalannya, tantangannya di mana, ancamannya bagaimana. Ternyata sudah ditahu tantangannya ini, ya si A, si B, si C, seperti ini, kemudian ancamannya, seperti ini potensinya. Nah, kalau sudah ditahu seperti ini, maka yang muncul adalah mencari peluang baru. Bagaimana caranya? Mencari peluang baru, memaksa diri, bagaimana menumbuhkan suatu perbedaan dengan yang lainnya. Bisa saja poin pertama kita berangkat dari situ. Bisa juga pada poin kedua. Ya, mengenai dulu semua tantangan yang kita hadapi, kemudian ancaman apa yang setelah tantangan itu. Kemudian cari lagi peluang, kita dapatkan peluang di luar daripada itu. Misalnya sama-sama cerdas, teman-teman yang cerdas, ini bersaing mendapatkan beasiswa. Itu bagaimana caranya? Ya, caranya adalah bagaimana Anda di sini sama Anda tidak hadir untuk ikut tes. Ya, itu sudah caranya. Tapi itu
Tapi mau bertanya sama-sama, ya silakan. Sama-sama Anda punya potensi, wilayah kemampuan. Nah, nanti di wilayah peluangnya bagaimana? Kalau peluangnya saya lebih dekat dengan ini, ya. Dan saya lebih sama dengan ini. Itu salah satu peluang. Salah satu peluang. Ya, Anda harus begitu deh. Jadi, pertama dalam dunia kemahasiswaan, sekarang Anda sudah masuk pada area konflik, yaitu konflik di mana lapangan kerja sangat minim hari ini. Itu di mana lapangan kerja hari ini hanya didapat oleh orang-orang yang memang punya lobby yang tinggi dari atas. Yang ketiga, di mana lapangan kerja hari ini terbuka hanya kepada keluarga-keluarga saja dari orang penguasa gitu. Nah, terus itu harus Anda kemudian tata baik-baik nanti ini. Anda harus tahu kabar baik-baik konflik itu bahwa ternyata ancaman ini ternyata luar biasa banyaknya. Ancaman luar biasa banyaknya. Nah, apakah ancaman tentang ini? Carilah peluang-peluang Anda apa? Gitu. Ketika peluang juga habis, ya, makanya cari lagi peluang lain. Artinya begitu saja. Jadi manajemen konflik ini dua arahnya, positif dan negatif, silakan kemas Anda sesuai dengan kemauan Anda. Ya. Tetapi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya semua. Ya. Anda pilih ke konflik negatif, semuanya punya konsekuensi. Ya, meskipun itu memang menghasilkan, ya, punya memang ini yang bagus untuk diri kamu sendiri, tapi yang lain korban, itu yang jauh lebih parah. Banyak orang yang mengatasnamakan diri kemudian berjuang, kemudian mengorbankan 100 orang untuk melengsarkan ini atau menggolkan usahanya, tetapi hanya 1-2 orang saja tinggal, yang lainnya ratusan itu kemudian tidak dapat apa-apa. Nah, itu jauh lebih berbahaya. Ya. Tapi bagaimana Anda kemudian hidup bersama? Ya. Ketika pun Anda harus masuk dalam romantisme, ya silakan, tidak apa-apa. Yang penting romantisme itu saling menumbuhkan, gitu. Saling menumbuhkan, saling membangkitkan semangat untuk bekerja, saling meningkatkan semangat untuk membaca buku, itu bagus. Gitu. Nongkrong kemudian nongkrong romantisme di dunia perpustakaan itu jauh lebih bagus. Tapi kalau malam minggu kemudian keluar ke sana keluyuran, ini mahasiswa. Ya, apa bedanya mahasiswa yang tidak pernah sekolah? Itu tujuannya mahasiswa untuk menambah ilmu, bagaimana kapasitas ilmunya. Ilmunya mana kemudian kembali ke daerahnya mengabdi. Atau kalau tidak kembali ke daerahnya naik ke level-level lokal kemudian nasional dan lain sebagainya untuk mengabdi atau internasional untuk menunjukkan jati dirinya. Tetapi kalau memasukkan dirinya dalam dunia perkuliahan untuk romantisme saja, apa bedanya? Di mana lagi masyarakat mendapat contoh kalau dari orang yang punya mana siswa saja itu mungkin tidak memberikan contoh terbaik. Anda menjadi contoh terbaik di antara masyarakat karena Anda adalah orang yang dunia. Jadi seperti itu ya. Kalau mudah sekali. Sebenarnya ini hanyalah kemasan-kemasan kulturnya saja manajemen konflik. Ya, Anda belum bisa dikasih kerugian konflik 1 sampai manajemen konflik 9. Ini baru konflik dasar yang sesuai dengan selama ini yang saya hadapi. Ya. Itu saya bawakan di situ. Tapi bagaimana kemudian Anda mengatur itu, memanage itu. Ya. Ketika memang ada laki-laki datang, perempuan datang, ya, kita hubungan kita orientasinya apa sebenarnya? Tanya saja begitu langsung. Ya, kalau hanya sekedar nafsu saja itu selesai. Saya ini dia mana sama orang saya untuk belajar. Saya ini dia mana dikirim ke uang orang saya untuk bagaimana saya mengembangkan ilmu saya. Karena ini yang terkadang dilupakan oleh orang tua pertanyaan ini ya. Sebagai yang terakhir bahwa orang tua terkadang tidak mengingatkan. Dia selalu bertanya, nah kapan kau selesai? Itu pertanyaan kepada tukang bangunan yang cocok sebenarnya. Ya. Nah, sudah berapa penghasilanmu? Wah, itu pertanyaan untuk pengusaha yang cocok. Tetapi pertanyaan untuk mahasiswa, nah, sudah berapa ratus buku yang sudah aku baca? Ya, uang yang selalu saya kirimkan ke setiap bulan berjuta-juta, kira-kira sudah berapa ratus buku yang sudah aku baca. Itulah yang harus kalian sadari. Karena kenapa? Anda adalah mahasiswa yang membedakan jati diri Anda dengan masyarakat lain. Dengan orang lain, dengan gelandangan lain. Tapi kalau itu gelandangan, berarti Anda bukan mahasiswa. Ya, identitas diri Anda tidak ada. Tergantung sekali. Kemudian sebagai pesan yang terakhir, Al-Syariati pun mengatakan bahwa silakan saudara-saudara kaum pemuda dan kaum pemudi silakan berkarya sebaik-baiknya di masa mudamu karena esok hari Anda lah yang menentukan apakah Anda menggoreskan rintesan taman atau tidak keemasan.
Alisanasi mengatakan bahwa kalau seperti itu saudara-saudara jangan selalu seperti ulat yang senantiasa membusuk dalam kepompongnya dan berusaha untuk menjadi seperti kupu-kupu yang cantik dan indah yang senantiasa mempelajari setiap kepakan-kepakan sayapnya. Bila itu wal hidayah, ya kita sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.